Sekitar 40% dari seluruh tubuh kita terdiri atas otot rangka dan sekitar 10% lainnya terdiri atas otot polos dan otot jantung. Bagaimana mekanisme kerjanya akan kita bahas di video kali ini mengenai fisiologi otot. Tapi pada video kali ini kita akan fokus membahas tentang otot skelet ya, dan membahas tentang struktur-strukturnya sampai ke detail-detailnya. Jadi untuk mekanisme kontraksinya akan kita bahas di video yang terpisah. Nah, yang pertama adalah tentang selubung jaringan ikat atau lapisan. Jadi otot skelet kita itu punya beberapa lapisan seperti yang ada pada ilustrasi berikut ini. Dan biasanya terlihat sangat jelas pada gambaran preparat histologisnya. Gambaran histologisnya ada di bagian bawah yang aku tunjuk di sini, tapi ini nice to know aja karena kita nggak akan bahas tentang histologisnya di sini. Oke, yang pertama, massa otot kita itu tersusun secara teratur dikelilingi oleh suatu jaringan ikat padat yang disebut dengan epimisium. Jadi epimisium itu tersusun atas jaringan ikat padat ya. Dan sekat-sekat dari epimisium ini akan masuk ke dalam jaringan dan membaginya menjadi fasikulus-fasikulus yang aku tunjuk dengan menggunakan pointer ini. Ini dikenal dengan nama fasikulus yang dibungkus oleh perimisium. Jadi perimisium ini pembungkus di bagian tengah gitu ya. Dan di bagian yang paling dalam ini ada muscle fiber atau serat otot ya, yang mana ini dibungkus oleh lapisan yang paling dalam yaitu namanya adalah endomisium. Endomisium ini berbeda dengan epimisium ya. Jadi epimisium itu tersusun oleh jaringan ikat padat, sementara endomisium tersusun oleh jaringan ikat tipis dan sabut retikuler. So ingat-ingat dari luar ke dalam susunannya adalah epimisium, perimisium, dan endomisium. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas tentang ultrastruktur dari otot skelet. Nah, membran sel dari otot skelet ini dikenal dengan nama sarkolema. Sarkolema itu diambil dari kata sarkos yang artinya flesh atau daging dan lema artinya cangkang. Kebayang ya, jadi kayak pelapis pelindung penutup gitu, seperti halnya cangkang. Kemudian untuk sitoplasmanya ini dikenal dengan nama sarkoplasma. Diingat-ingat ya, karena ada beberapa istilah yang agak sedikit berbeda. Kemudian ada struktur intraseluler utama, yaitu adalah miofibril. Mio itu artinya otot, ya, yang mana ini merupakan suatu kumpulan kontraktil yang sangat terorganisir. Ini yang bisa kalian lihat ya, dia sangat terorganisir dan berkas-berkasnya nih kalau kita lihat di bawah mikroskop akan menyerupai gambaran pulau-pulau yang dikenal dengan nama area Cohnheim. Jadi kalau semisal aku gambarkan, dia akan nampak seperti ini. Jadi anggap aja ini lingkaran ya. Nah, lingkaran-lingkaran ini membentuk seperti pulau-pulau gitu ya. Nah, ini jadi kalau dipotong secara melintang dan dilihat di bawah mikroskop, dia akan menyerupai gambaran pulau atau area Cohnheim. Kemudian di sini kita punya retikulum sarkoplasma yang warnanya biru ya. Retikulum sarkoplasma di dalam sel otot itu memiliki fungsi untuk menyimpan kalsium, yang mana kalsium ini punya peranan penting dalam menginisiasi terjadinya kontraksi otot. Kemudian di bagian ujung daripada retikulum sarkoplasma, di sini ya yang aku tandai warna merah ini, di sini adalah ujungnya atau yang kita kenal dengan nama terminal sisterna. Nah, ini ya. Dan yang warnanya kuning yang seperti selang, ini namanya adalah tubulus T. Jadi, retikulum sarkoplasma dan juga tubulus T ini dia akan melingkari sebuah miofibril. Jadi, semua miofibril tuh dilapisi oleh retikulum sarkoplasma dan tubulus T. Untuk mempermudah, kita lihat gambar berikut ini ya. Jadi ini adalah retikulum sarkoplasma yang aku bilang tadi. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyimpan kalsium. Kemudian di bagian ujung sini, kita punya terminal sisterna, dan yang bentuknya tubulus seperti ini adalah tubulus T ya. Dan suatu struktur di mana di sini tubulus T diapit oleh dua terminal sisterna dikenal dengan nama triad. Jadi kalau misalnya ada yang nyebut triad, gak usah bingung, ini artinya adalah satu tubulus T dan dua terminal sisterna seperti ini. Ini juga ya, ini juga triad nih yang aku lingkari. Oke, semoga jelas. Nah, sekarang kita akan bahas struktur yang lebih kecil lagi dalam miofibril. Yang pertama adalah sarkomer. Nah, sarkomer ini adalah suatu unit yang terdapat di antara dua garis Z nih. Garis Z ini yang zigzag ya, teman-teman. Jadi sarkomer ini ingat aja unit yang dibatasi oleh dua garis Z. Kemudian di sini kita punya pita A dan kita juga punya pita I. Pita A artinya A ini maksudnya anisotrop ya. Anisotrop, dan yang I itu artinya adalah isotrop. Oke, pita yang lebih gelap disebut pita anisotrop, pita yang lebih terang disebut dengan pita isotrop. Nah,
Di tengah-tengah dari pita I ini terdapat garis yang zigzag ya, yang mana ini adalah garis Z yang merupakan ujung dari sarkomer. Kemudian di tengah-tengah pita A ada suatu daerah terang ya. Ini kan pita A ya yang aku gambar, sama aja gambar ini sama ini. Di tengah-tengahnya ini adalah ada suatu daerah atau area yang terang yang disebut dengan zona H. Zona H ini isinya hanya filamen yang tebal saja ya, teman-teman diingat-ingat, zona H. Kemudian di tengah-tengah dari zona H, ini ada suatu garis tebal yang dikenal dengan nama garis M. Oke, jadi kita ulang sekali lagi ya biar ingat, sarkomer ini adalah sebuah unit yang dibatasi oleh dua garis Z yang berurutan. Kenapa disebut dengan garis Z? Disebut demikian sebetulnya karena berasal dari suatu bahasa Jerman ya, yang namanya Zwischen. Zwischen atau Zwischen boleh dikoreksi nanti. Artinya ini adalah between atau di antara. Kenapa? Karena posisinya adalah di antara sarkomer yang satu dengan sarkomer yang lain. Tapi untuk mempermudah kalian mengingat, kalian ingat aja Z stands for zigzag. Ya, karena kalau kalian lihat gambarnya nih, biasanya garis Z ini memang digambarkannya zigzag gitu ya. Kemudian, untuk pita A dan pita I, kenapa disebut pita isotrop dan anisotrop? Isotrop itu sebetulnya muncul dari para mikroskopis terdahulu untuk mendeskripsikan sebuah area atau sebuah regio ya yang mampu untuk merefleksikan cahaya yang uniform atau seragam di bawah mikroskop. Jadi, kalau I itu adalah area yang mampu merefleksikan cahaya secara seragam, ya, area yang terang. Kalau anisotrop, ingat aja, an itu kan artinya adalah tidak ya. An itu artinya tidak, maka kalau anisotrop kebalikan dari isotrop gitu ya. Kalau kalian paham konsepnya sebetulnya ini mudah ya. Kemudian zona H. Nah, zona H ini juga sama diambil dari suatu kata dari bahasa Jerman ya yang artinya adalah helles. Helles itu maksudnya clear atau jelas. Kenapa disebut demikian? Karena zona H ini seperti yang aku bilang tadi, dia hanya diisi oleh filamen tebal aja di sini gitu. Jadi kalau tebal, sesuatu yang tebal itu kan kelihatan jelas gitu ya. Maka disebut helles atau clear. Kemudian garis M, M itu maksudnya middle yang artinya di tengah, sesuai dengan posisinya dia di tengah-tengah dari zona H dan di tengah-tengah dari pita A. Clear ya? Hopefully easy to understand dan gak bikin kalian bingung. Oke, ini untuk detailnya sama aja. Ini tadi adalah M line, garis di tengah-tengah. Kemudian daerah di sekitar M line, ini ada zona H. Ini zona H. Dari sini ya sebenarnya. Zona H, isinya cuma filamen tebal aja. Kemudian ini adalah yang warnanya pink, ini adalah filamen tipis. Nih, yang ini adalah filamen tipis. Dan yang diisi oleh filamen tipis-tipis ini yang disebut dengan pita I, ya, disebut dengan pita I. Kemudian ini adalah filamen tebal, ini filamen tipis. Kemudian ini ada protein namanya protein titin. Ini akan kita bahas nanti di slide-slide yang berikutnya. Kemudian yang zigzag ini adalah garis Z. Dan suatu unit yang dibatasi oleh dua garis Z dari sini sampai sini, ini disebut dengan sarkomer. Nah, ini untuk detailnya, dari filamen tebal terdiri atas miosin, sementara filamen tipis ini tersusun atas protein aktin, kemudian ada tropomiosin, dan juga ada troponin. Oke? Nah, sekarang kita bahas satu-satu tentang protein strukturalnya. Yang pertama adalah aktin. Aktin ini adalah protein struktural utama dari filamen tipis ya. Yang mana filamen tipis itu kan tadi tersusun atas aktin, troponin, dan juga tropomiosin. Kalau filamen tebal itu hanya terdiri dari miosin saja. Nah, aktin ini bisa dibilang backbone atau tulang punggungnya dari filamen tipis yang bentuknya bulat-bulat kayak gini. Ya, molekul aktin ini membentuk suatu untayan, lebih tepatnya sih di dua untayan ya yang dipelintir jadi satu kayak mutiara ya, kayak untayan mutiara kalau kita lihat di sini. Oke, dia kayak spiral gitu ya. Dan di aktin ini ada area yang warnanya hijau di sini, digambarkan berwarna hijau. Ini adalah area yang nanti untuk tempat dia berlekatan dengan kepala miosin, gitu. Ini yang warnanya hijau adalah binding site dengan kepala miosin. Dan ikatan antara aktin dengan kepala miosin inilah yang nanti akan menginisiasi terjadinya kontraksi otot. Nah, sekarang kita bahas tentang miosin. Molekul miosin ini adalah protein yang terdiri dari dua subunit. Nah, ini adalah dua subunit yang identik ya, dan berbentuk seperti tongkat golf kalau kalian lihat. Ujung ekornya di sini, dia akan terikat jadi satu ya. Tuh, dia akan terikat
saling memelintir gitu ya, jadi satu sama lain, dan kepalanya ini akan menonjol keluar terhuyung-huyung gitu ya. Nih kalau kalian lihat, nah ini kan cuma kepalanya aja yang menonjol keluar ya, ekornya jadi satu gitu. Dan di kepala inilah tadi ada situs perlekatan dengan aktin nantinya. Di sini namanya aktin binding site yang warnanya hijau, jadi nanti akan berlekatan di sini di tempat milik aktin. Kemudian yang warnanya kuning ini adalah miosin ATPase untuk berikatan dengan ATP. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita juga punya tropomiosin dan troponin. Seperti yang tadi udah aku bilang, tropomiosin dan troponin ini adalah jadi satu dengan aktin dan akan membentuk filamen tipis. Jadi kalau filamen tipis itu terdiri atas 3, tropomiosin, troponin, dan aktin. Kalau filamen tebal hanya terdiri dari miosin saja. Gitu. Nah, sekarang kita bahas troponin terlebih dahulu. Troponin ya, ini adalah suatu protein yang terdiri dari 3 unit polipeptida. Ini kalau kalian lihat ini ada 1, ini 2, dan ini yang ketiga gitu ya. Jadi dia punya 3 unit polipeptida yang masing-masing dari unit ini punya fungsi yang berbeda. Yang satu untuk berikatan dengan kalsium nantinya, yang satu untuk berikatan dengan aktin ya. Jadi dia melekat dengan aktin, dan yang satu lagi adalah dengan tropomiosin. Jadi masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian tropomiosin, kalau tropomiosin ini seperti yang bisa kita lihat di sini digambarkan seperti benang gitu ya, yang letaknya itu adalah di sepanjang jalur spiral dari aktin. Nah, tropomiosin ini dia mampu menutupi situs perlekatan antara aktin dengan miosin. Yang warna hijau-hijau ini ya, aktin binding site atau aktin miosin binding site-nya ketutupan sama tropomiosin ketika kalsiumnya tidak ada. Ketika kalsiumnya dilepas dari retikulum sarkoplasma ya, kan disimpan di retikulum sarkoplasma, keluar dalam jumlah yang cukup, dalam jumlah yang adekuat, dia akan berikatan dengan salah satu subunit di troponin. Dengan mekanisme yang sedemikian rupa, troponin yang melekat pada tropomiosin akan menggeser tropomiosinnya sehingga situs yang berwarna hijau ini terbuka dan bisa terjadi ikatan antara aktin dan miosin gitu. Nah, ini sekarang protein yang lainnya, yaitu ada protein titin dan nebulin. Titin itu yang warnanya hijau ya, di sini. Nah, titin ini adalah protein terbesar yang diketahui. Titin itu tersusun lebih dari 25.000 asam amino. Fungsinya ada 2 dalam sarkomer ini. Yang pertama adalah untuk stabilisasi sarkomer, atau mudahnya dia bekerja seperti kerangka gitu ya, yang menjaga filamen miosin dan aktin itu tetap berada dalam posisinya. Dan sifatnya yang elastis ini memungkinkan otot skelet yang teregang kembali ke panjang awalnya, atau dia berperan seperti pegas. Ini kan seperti pegas ya, yang bisa mengubah-ubah panjang sarkomer pada saat kontraksi dan relaksasi. Dan dalam hal ini titin dibantu oleh nebulin. Nebulin itu yang mana kalian lihat? Nah, di sepanjang untaian dari aktin ada garis warna biru di dalam, itu adalah nebulin. Nah, nebulin ini berbeda dengan titin. Kalau titin itu elastis, nebulin itu cenderung lebih sedikit kaku gitu ya. Dan posisinya itu berada di sepanjang filamen tipis, melekat pada garis Z di sini. Nah, nebulin dalam hal ini punya fungsi untuk membantu menyelaraskan filamen aktin pada sarkomer. Jelas ya untuk titin dan nebulin. Titin dan nebulin ini kayaknya agak jarang dibahas ya. Tapi penting untuk diketahui juga bahwa ada loh protein struktural lain yang punya fungsi penting, yaitu titin dan nebulin. Nah, ini pada saat berelaksasi dan juga pada saat tereksitasi ya, berkontraksi. Pada saat berelaksasi, kita lihat di sini binding site-nya ketutupan sama tropomiosin ya. Nah, karena apa? Karena nggak ada kalsium yang datang, nggak ada kalsium yang berikatan dengan molekul troponin. Jadi nggak ada ikatan yang terjadi antara kepala miosin dengan aktin, karena ketutupan gitu ya. Tapi ketika kalsium ini datang, dilepaskan dari retikulum sarkoplasma, dia akan berikatan dengan salah satu subunit dari troponin. Dengan mekanisme sedemikian rupa, dia akan menggeser tropomiosin sehingga bagian warna hijau atau binding site ini terbuka dan akhirnya kepala miosin mampu berikatan dengan aktin. Terjadilah sliding filamen yang menyebabkan terjadinya kontraksi. Oke? Nah, ini ketika otot kita berelaksasi ya, di sini hanya sebagian dari aktin yang slide atau masuk ke bagian filamen tebal. Jadi meskipun berelaksasi dia nggak yang benar-benar ujungnya di sini. Jadi dia masuk sedikit gitu ya, filamen aktin ini kalau kalian lihat nih yang aku lingkari, dia masuk sedikit, hanya sedikit saja.
Tapi ketika terkontraksi ya, berkontraksi, maka filamen tipis atau aktin ini dia akan menuju ke tengah, semakin menuju ke tengah. Terjadi sliding filamen, dia makin masuk ke tengah, masuk ke tengah, masuk ke tengah, ke tengah, ke tengah, sehingga akhirnya apa? Kita lihat zona H yang tadinya dia lebar ya. Ingat lagi definisinya, zona H itu hanya terdiri atas filamen tebal. Nah, ini zona H yang tadinya segini. Karena filamen aktinnya masuk, akhirnya zona H-nya semakin menyempit. Nah, gitu. Daerah yang hanya terdiri dari filamen miosin itu akhirnya semakin menyempit gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah aktin dan miosin do not change length, but instead slide past one another. Jadi dia nggak berubah panjangnya. Dia cuma slide past one another. Ya, ingat, jadi jangan kejebak sama pertanyaan apakah aktin dan miosinnya berubah panjangnya. Tidak. Mereka tuh cuma apa istilahnya sliding gitu ya, masuk ke sini menuju ke tengah mendekati garis M. Udah, itu aja. Nggak ada perubahan panjang yang terjadi. Oke? Okay? Ini adalah resumenya ya. Jadi otot skelet kita itu tersusun dari apa saja? Ada connective tissue atau jaringan ikat, kemudian dibagi menjadi vasikulus-vasikulus tadi. Kemudian di sini sebenarnya ada blood vessel dan pembuluh darah atau juga saraf yang tadi sempat kita belum singgung sebenarnya ya, tapi akan kita bahas nanti di video yang berikutnya. Kemudian di sini kita juga punya muscle fiber yang mana ini dibungkus oleh endomysium tadi, dan muscle fiber ini terdiri dari ada sarkolema, tubulus T, sarkoplasma, ada nukleus gitu ya. Dimana tubulus T ini tadi dia secara fungsional itu terikat terkait dengan retikulum sarkoplasma ya, berhubungan dengan retikulum sarkoplasma. Nah, dia nantinya akan melingkari dari miofibril ya. Miofibril yang dibungkus oleh retikulum sarkoplasma dan juga tubulus T tersusun atas troponin, aktin, tropomyosin, miosin, titin, dan juga nebulin. Di mana troponin, aktin, dan tropomyosin ini bergabung membentuk filamen tipis dan miosin satu-satunya yang menyusun filamen tebal ditambah dengan dua protein struktural yaitu titin dan juga nebulin, dan keseluruhan ini membentuk sarkomer. Oke? Nah, ini adalah sumber yang aku gunakan untuk membuat video ini. Jadi buat kalian yang pengen belajar lebih lanjut bisa dibuka lagi buku-buku ini yang aku sertakan. Dan ya, akhir kata terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tolong bantu channel ini untuk terus berkembang dengan memberikan subscribe, like, dan juga komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya kalau kalian rasa video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian di luar sana. Jangan lupa nyalakan juga ya lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang berikutnya. Nantikan video yang selanjutnya dan terima kasih. Selamat belajar.